فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Thumma amma ba'du. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan hadis nomor yang ke-28 ya. Setelah pekan lalu kita habiskan hadis nomor ke-27 yang berkaitan dengan tentang tanda kiamat, baik itu sughra maupun yang kubra. Kemudian kita beralih ke hadis nomor ke-28 yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia sekaligus sepupu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, putra daripada Al-Abbas. Dan Al-Abbas itu adalah kakak daripada Abdullah, ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hubungan kekerabatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ibnu Abbas itu adalah sepupu, ya. Kemudian sosok ini merupakan bukan sahabat yang biasa, ya. Sahabat ini merupakan sahabat yang dianggap oleh para sahabat yang semasa dengan beliau dan generasi berikutnya tabi'in maupun tabi'ut tabi'in sebagai hibrul ummah, sebagai ulamanya umat kaum muslimin. Dan sahabat inilah yang disebut oleh para sahabat Nabi dengan ni'mat tarjamanil Quran, sebaik-baik penerjemah Al-Quran. Kalau pernah kita bahas sebelumnya, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma sebagai guru besar, ya, daripada Al-Qur'anul Karim, dikarenakan Nabi pernah bersabda, man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan kama unzil, siapa yang ingin membaca Al-Qur'an persis seperti diturunkan kepadaku, falyaqra' bi qiraati Ibnu Ummi Abd, maka hendaklah dia membaca Al-Qur'an seperti Ibnu Mas'ud membaca Al-Qur'an. Maka sahabat yang satu ini Abdullah bin Abbas tidak kalah, ya, dari segi keilmuan beliau, dan dialah yang dulu pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih berumur belia, kemudian berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk-nepuk dadanya dan sembari mendoakan Ibnu Abbas dengan doa yang sangat bagus, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah dia pemahaman agama Islam yang mendalam. Jadikanlah dia seorang faqih, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ia tentang tafsiran Al-Qur'anul Karim. Maka tidaklah setiap ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak difahami oleh para sahabat, baik sahabat yang junior maupun yang senior, melainkan mereka akan datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, walaupun umur beliau masih muda, ya. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma itu mengumpulkan para sahabat, bahkan pembesar-pembesar sahabat, ya, dari kalangan muhajirin, dan mereka merupakan generasi yang sabiqunal awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Maka tentu sahabat ini merupakan kumpulan orang-orang yang paling dimuliakan
sejak dulu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat memuliakan para sahabat-sahabatnya, wabil khusus sahabat yang awal-awal ikut berjuang ketika masih di periode Mekah. Maka masuklah Sayyidina Umar bin Khattab membawa seorang anak, ya, dan dia adalah Ibnu Abbas. Maka terheran-heran sahabat yang sudah senior menyaksikan, ya, Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab membawa Ibnu Abbas. Maka didudukkanlah Ibnu Abbas di sisinya Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab memberikan pertanyaan kepada para sahabat senior saat itu, ya, tentang apa? Tentang tafsiran, ya, satu surat yang sangat ringkas yang menunjukkan tentang kemenangan umat Islam, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nasr, ya, yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirh innahu kana tawwaba. Maka para sahabat saat itu ketika ditanya oleh Umar tentang apa tafsirannya, umumnya mereka mengatakan ayat ini menunjukkan tentang kemenangan yang besar bagi kaum muslimin. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath," ketika datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, maka kamu wahai Muhammad akan menyaksikan mereka masuk ke dalam agama Islam secara afwaja, berbondong-bondong. Maka hendaklah bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dengan cara bertasbihlah mensucikan Allah, ya, dan beristighfarlah mohon ampunan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, innahu kana tawwaba. Umumnya para sahabat menjawab seperti itu. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas yang masih muda saat itu, ya, apa pertanyaan beliau? Apa tafsiran menurutmu wahai gulam? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah na'yu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang dekatnya kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Begitu dalam pemahaman dia tentang Al-Qur'an. Kata beliau apa? Karena tidaklah seorang nabi diutus ke atas muka bumi ini melainkan tugasnya adalah menjadikan hamba-hamba Allah beriman dan bertauhid. Maka ketika kemenangan itu sudah datang dan banyak manusia yang masuk ke dalam agama Islam, maka berarti tugas Nabi sudah selesai. Inilah yang disebutkan dalam surah Yusuf ketika Nabi Yusuf bersabda, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Ketika Nabi Yusuf sudah mendapatkan kedudukan yang mulia, ya, ketika itu dia sudah diangkat menjadi bendaharawan Mesir, maka saat itu Nabi Yusuf berdoa, "Rabbi qad ataitani minal mulk." Ya Rabb, engkau telah memberikan aku berupa jabatan di kerajaan ini. Ya, maka engkau maha mulia, sang pencipta langit dan bumi, maka mohon agar engkau tawaffani musliman. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim. Ini menunjukkan Nabi Yusuf mengerti ketika tugasnya sudah selesai di atas muka bumi, maka tidak lama lagi tentu Allah akan mewafatkan dia. Maka dia memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam kondisi muslim. Demikian idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat ini secara tersurat menunjukkan tentang kemenangan umat Islam. Namun sebenarnya secara tersirat ini menunjukkan tentang dekatnya wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar ketika itu mengatakan, "Shadaqta, engkau betul, karena sesungguhnya aku juga memahami hal seperti itu." Maka para sahabat mengakui, ya, kedalaman ilmunya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, kita masuk kepada hadisnya. Dia menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dibuka kitabnya, "Innakum, sesungguhnya kalian, ya, mahsyuruna hufatan uratan ghurlan." Sesungguhnya kelak kalian nanti di hari kiamat akan dikumpulkan. Mahsyurun itu dikumpulkan, ya, dalam kondisi apa? Hufatan dalam kondisi tidak beralas kaki, uratan dalam kondisi tidak berpakaian, bahkan ghurlan dalam kondisi
tidak dikhitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di awal pertama kali keluar dari rahim ibunda kita semua dalam kondisi belum dikhitan. Ya, thumma qara'a, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma cerita, maka setelah Nabi bersabda demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan firman Allah taala yang ada di dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 di ayat 104 yang bunyinya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana dahulu kami telah menciptakan kalian pertama kali, maka sebagaimana itu pula nu'iduh, kami akan mengembalikan kalian wahai manusia. Wa'dan 'alaina, itu adalah janji kepastian yang telah kami tetapkan. Ya, apa kata Allah di akhir ayat? Inna kunna fa'ilin, sungguh kami benar-benar akan melaksanakannya. Ya, ayat ini menunjukkan, ya, atau ayat ini menegaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tadi. Ya, maka firman Allah ada, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ada. Maka menjadi yakinlah kita semua dengan sabda ini. Kemudian Nabi menutup sabda tersebut dengan ucapan, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim, dan manusia yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Jalla Jalaluh di yaumil qiyamah kelak adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, jadi gambarannya Nabi SAW bersama sahabat seperti ini. Kemudian Nabi sampaikan, kalian kelak nanti akan dikumpulkan di hari kiamat dalam kondisi tidak berpakaian, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Kemudian Nabi tegaskan lagi sabda tersebut dengan firman Allah Ta'ala, ya, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Kemudian Nabi tutup, wa awwalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahim. Ya, apa yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini? Hadis yang ringkas sebenarnya, tidak begitu panjang. Hadis yang sahih terdapat di dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, alias disebut dengan muttafaqun alaih, disepakati. Ya. Apa yang pertama bisa kita ambil? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya tadi, yaitu adalah innakum mahsyurun, maka faidah yang bisa kita ambil pertama, nama lain daripada hari kiamat itu adalah yaumul hasyr. Ya. Jadi kita membahas ini kan tentang beriman kepada yaumil qiyamah atau yaumil akhir. Maka ada di antara nama lain daripada kiamat itu adalah yaumul hasyr, hari pengumpulan. Ya, karena Nabi tadi sampaikan di situ. Kemudian kalau kita lihat di banyak firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, kita pun akan temukan seperti itu. Ya, seperti misalkan di surah Maryam, surah ke-19, ya, di ayat ke-85 dan ayat ke-86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda." Yauma nahsyuru, ingatlah tentang hari di mana kami mengumpulkan. Yauma nahsyuru, ada di ayat-ayat lain, yauma yahsyuruhum jami'a. Ingatlah ketika hari di mana Allah mengumpulkan kalian semuanya. Maka di sini para ulama mengatakan nama lain daripada hari kiamat, yaumul qiyamah, adalah yaumul hasyr. Dan ingat, ya, sudah kita sampaikan berulang-ulang sebelumnya sebuah kaidah yang diberikan oleh Al-Imam Al-Fayruz Abadi dalam Qamus Al-Muhit beliau, ya, wa'lam anna kathratal asma tadullu ala syarafil musamma. Kaidahnya jelas. Ketika sesuatu itu memiliki banyak nama, maka menunjukkan sesuatu itu bukan perkara yang remeh. Sesuatu itu adalah perkara yang agung, yang besar, yang mulia.
Ketika Allah, ya, nama zatnya adalah Allah, tapi dia memiliki asmaul husna, maka ini menunjukkan kemuliaan Allah di atas yang lain. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana Muhammad wa ana Ahmad," aku itu Muhammad, aku juga Ahmad, wa anal hasyir, aku juga disebut dengan al-hasyir, yang mana semua umat manusia dikumpulkan itu berada di bawah kakiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Ya, kemudian apa juga, wa anal mahi, aku juga disebut dengan al-mahi, yang menghapus, karena Allah menghapuskan kekufuran melalui diriku. Ya, banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan kemuliaan dan keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yaumul qiyamah di dalam Al-Qur'an banyak sekali namanya. Disebut yaumul akhir, disebut yaumul hasyr, disebut yaumul fasl, ya, disebut dengan apa? Macam as-saah, disebut dengan apa lagi? Banyak, al-waqi'ah, disebut dengan apa lagi? Banyak sekali. Ya, fa idza ja'atit tammah, disebut dengan at-tammah, fa idza ja'atis sakhah, disebut dengan as-sakhah. Maka nama-nama yang banyak ini menunjukkan tentang betapa hebatnya perkara tentang yaumul qiyamah, dan ini bukan perkara remeh. Ya, Allah berfirman tadi, yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah tentang hari di mana kami mengumpulkan orang-orang bertakwa menuju Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dalam kondisi wafda. Wafda itu seperti kafilah yang dihormati. Ya, pernah nggak membayangkan ada suatu kafilah, ya, perdagangan, perniagaan dengan kendaraan yang sangat mahal, pakaian yang juga sangat mewah, yang dibawa pun juga bukan barang-barang rendahan. Maka kita yang berada di sebelahnya, di sisinya, menyaksikan pasti akan merasa, ya, ini adalah orang yang terhormat. Ya, Al-Quran memberikan analogi orang-orang bertakwa nanti mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, rombongan mereka itu seperti wafda tadi. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Kebalikannya, kami menggiring al-mujrimin, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Orang-orang yang banyak berbuat dosa itu bukan cuma orang kafir, ya kan? Bukan cuma orang munafik, tapi juga ada muslimun, orang-orang yang beragama Islam dan mereka fasiqun, berbuat perbuatan dosa yang begitu banyak. Maka ini menjadi ancaman tidak hanya orang kafir, orang munafik, tapi bagi kita juga yang beragama Islam. Ya, pantas untuk merenungi ayat tersebut. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama, digiring menuju neraka jahanam dalam kondisi wirda. Wirda itu apa? Dalam kondisi kehausan. Ya. Maka Nabi SAW sampaikan, orang yang paling kenyang minum di dunia kelak akan menjadi orang yang paling kehausan di akhirat. Kaidahnya selalu dibalik. Semakin banyak mendapatkan kenikmatan dunia, maka semakin berkurang jatah kenikmatan dia di akhirat. Semakin ia mengurangi kenikmatan tersebut di dunia, maka akan semakin sempurna kenikmatan yang dia dapatkan di akhirat. Itu kaidahnya. Ya. Pernah nggak saya cerita tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Pak? Pernah nggak saya ceritakan tentang beliau? Ya, kekayaan beliau itu, Pak. Pernah nggak saya ceritakan? Beliau itu ketika wafat meninggalkan 4 orang istri. Ya, Abdurrahman bin Auf ini supaya ingin kita mengerti lah, di kalangan sahabat tuh banyak konglomerat sebenarnya. Dan ini menuntut kita sebagai muslim, ya, bahwasannya harta itu seharusnya dikelola oleh orang-orang bertakwa, bukan orang-orang kafir. Ya, bukan orang-orang munafik. Seharusnya harta dunia itu dikelola oleh orang bertakwa, karena mereka tahu harta tersebut hanya sampai di tangan saja, jangan sampai di hati. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, harta itu akan sampai di hati. Ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika wafat meninggalkan 4 orang istri. Dan ketika dibagikan harta warisan, masing-masing istri itu mendapatkan 100.000 dinar. Ya, 1 dinar sekarang kurang lebih 3,5 juta, Pak, atau kurang. Dengan dimensi 1 koin 4,25 gram emas. Ya. Nah, itu bayangkan aja 1 gram emas sekarang berapa? Kalikan 4,25. 1 dinar sekarang kurang lebih 3,5 juta. Ini masing-masing istri mendapatkan 100.000 dinar. 100.000 itu nolnya 5, Pak. Ya. 3,5 juta nolnya berapa?
5 juga kan? Berarti tambahkan tuh, nolnya 10, ya, tambahkan 3, 5 di depannya. Sudah berapa miliar tuh? Masing-masing istri loh. Sedangkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman tentang jatah bagian istri, ya, di surat An-Nisa ayat ke-12, walahunnar rubu', bagi para istri itu 1/4. Tapi kalau tidak punya keturunan, ya. Kalau punya keturunan, ya, berapa? Falahunna thumun, bagi mereka 1/8. Abdurrahman bin Auf itu punya anak, maka jatah istri itu 1/8 dari harta yang dia punya. Tapi masing-masing istri dapat 100.000, berarti 1/8 hartanya Abdurrahman bin Auf itu 400.000 dinar. Karena dibagi dari 1/8 dibagi 4. Berarti kalau dikalikan 8 berapa tuh Pak? 3.200.000 dinar. Kalau dikonversikan rupiah sekarang kurang lebih 11 triliun. Ya. Tapi lihat bagaimana sikap dia dengan dunia. Ketika dia dihadapkan dengan suatu makanan, maka Abdurrahman bin Auf merenung memandang makanan tersebut. Dia ingat sahabat-sahabat yang sudah wafat meninggalkan dia terlebih dahulu. Dia berkata, sesungguhnya Mus'ab bin Umair itu lebih baik daripadaku. Ya, ini bentuk tawaduknya Abdurrahman bin Auf. Padahal para sahabat itu, ya, jelas sekali mereka mengutamakan Khulafaur Rasyidin yang 4. Setelah itu 10 sahabat yang dijamin surga, dan diantara Abdurrahman bin Auf. Sehingga secara zahir boleh kita katakan Abdurrahman bin Auf itu lebih baik daripada Mus'ab bin Umair. Tapi Abdurrahman bin Auf mengatakan, sesungguhnya Mus'ab itu lebih baik daripadaku. Tapi ketika dia wafat, dia hanya mendapatkan pakaian kafan yang ketika ditutup kepalanya, kakinya nampak. Dan ketika ditutup kakinya, kepalanya nampak. Ya, dan Hamzah pun juga demikian, lebih baik daripadaku. Sedangkan kami ini, maksudnya Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat yang masih hidup, yang memiliki kekayaan saat itu, kami ini Allah bukakan selebar-lebarnya dunia untuk kami. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kami takut ini merupakan ganjaran dari Allah atas amal perbuatan yang kami lakukan, kemudian nanti tidak ada jatah buat kami di surga. Itu, para sahabat itu tahu kaidahnya. Semakin banyak kenikmatan di dunia yang dia rasakan, maka jatah bagian kenikmatan di akhiratnya itu semakin berkurang. Tapi semakin mereka mengurangi bagian-bagian kenikmatan di dunia, maka semakin sempurna kenikmatan yang akan mereka dapatkan di surga atau di akhirat. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan tadi Yaumul Hasyr. Allah menyebut Yaumul Qiyamah, atau Nabi SAW menyebut Yaumul Qiyamah dengan Yaumul Hasyr. Ya. Sedangkan kiamat itu kenapa diambil dan dipilih menjadi nama utama untuk kehancuran dan huru-hara besar yang memutus antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Dikarenakan ada 3 sebab kata para ulama. Kenapa diambil kata qiyamah? Bukan diambil kata Yaumul Hasyr itu menjadi nama yang utama. Tapi Yaumul Qiyamah itulah yang nama paling utama. Bahkan ada surat namanya surah Al-Qiyamah. Ya. Kenapa demikian? Karena Al-Quranul Karim menyebutkan kata qiyam begitu banyak, dan ini semuanya menerangkan tentang Yaumul Qiyamah. Yang pertama adalah qiyamun nas li rabbil alamin. Qiyam itu artinya berdiri, bangkit atau tegak. Allah berfirman di surah Al-Mutaffifin kan? Ya, surat ke-83 di ayat yang kelima dan di ayat ke-6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Nih para peniaga, para pedagang, para bisnismen, ingat Allah turunkan surat khusus bagi al-mutaffifin, para pedagang yang suka mengurangi takaran timbangan. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Giliran dia menjadi pembeli, dia minta kepada penjualnya untuk sempurnakan timbangannya, jangan dikurang-kurangin. Ya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia yang menjadi penjual, dia yang menakar, maka dia yukhsirun, dia kurang-kurangin. Ya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ketahuilah, tidakkah mereka menduga kelak mereka akan mab'utsun, dibangkitkan? Kapan dibangkitkannya?
yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, pada hari di mana manusia berdiri yang begitu lama menghadap Allah Rabb semesta alam. Ini qiyam yang pertama. Sedangkan qiyam yang kedua qiyamul ashhad, yaitu adalah hari kiamat disebut dengan kiamat karena Allah melakukan qiyamul ashhad, yaitu Allah bangkitkan banyak para saksi-saksi yang akan bersaksi antara dua hal. Kalaulah tidak bersaksi untuk keselamatan kita di akhirat, yang kedua, maka sebaliknya kesaksian yang akan menjerumuskan kita di yaumil qiyamah. Saksinya siapa? Banyak. Allah sebagai saksi yang paling utama, ya, karena Allah Maha mengetahui bahkan yang ada di dalam hati Allah tak tahu, ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Allah akan yuhasibukum bihillah, baik tubduhu aw tukhfuhu, disembunyikan atau ditampakkan, Allah Maha tahu. Allah menjadi saksi. Tidak puas dengan kesaksian Allah, Allah datangkan saksi dari kalangan malaikat yang disebutkan dalam surat Qaf, surat ke-50 di ayat ke-18, yaitu adalah ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz yang diucapkan oleh manusia, maka sudah ada raqib dan atid, malaikat yang memantau dan malaikat yang atid yang senantiasa siap untuk mencatat. Mau berkelit lagi, berlepas dari kesaksian Allah dan malaikat, Allah hadirkan saksi-saksi yang lain. Saksi siapa di antaranya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan akan menjadi saksi bagi kita. Tapi tadi kemungkinannya dua, Nabi bersaksi untuk menjerumuskan kita atau justru Nabi bersaksi untuk menyelamatkan kita. Ya, pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Maka proteslah Abdullah bin Mas'ud, ya, bukan protes dalam bentuk ya mengingkari atau membangkang dari perintah Rasul, tapi protes, dia mengatakan, ya Rasul, ya, aqra'ul Qur'an wa unzila ilaik, pantaskah aku membaca Al-Qur'an di depan engkau sedangkan Al-Qur'an itu diturunkan kepada engkau? Harusnya sebaliknya, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, sesungguhnya aku senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain. Maka Abdullah bin Mas'ud baca surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, sampai dengan ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimana ketika kami datangkan para saksi-saksi dari setiap umat, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami juga datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi kalian semua. Abdullah bin Mas'ud ketika di ayat tersebut mendengar Nabi SAW menangis sesengukan ketika dilihat wajah Nabi itu keluar air mata yang banyak sampai membasahi janggut beliau. Kenapa? Ayat itu menunjukkan Nabi itu khawatir nanti akan bersaksi keburukan untuk umatnya. Gak puas dengan kesaksian Allah, kesaksian malaikat, kesaksian Nabi Muhammad SAW, Allah hadirkan saksi-saksi yang lain. Di antaranya apa? Bumi tempat kita berpijak, ini pun akan Allah datangkan. Ya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nabi bertanya, atadruna ma akhbaruha? Kalian tahu enggak apa yang dimaksud ayat bumi, tanah akan Allah hadirkan untuk menceritakan kisah-kisah yang sudah mereka pendam, mereka simpan selama ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya setelah bertanya begitu, para sahabat menjawab, Allah wa Rasulullah alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi sampaikan, karena sesungguhnya berita yang mereka sampaikan adalah amila fulan, si fulan itu melakukan ini, itu, di tempat ini, di tempat itu. Tanah tempat kita berpijak pun tahu. Ya, maka nggak bisa lagi kita berkelit.
Kalau semuanya kita tidak puas dengan kesaksian tersebut, bahkan anggota tubuh kita akan bersaksi, ya. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangan cuma dibaca itu saja, tapi renungi betapa banyak ayat-ayat yang menunjukkan kelak akan banyak saksi nanti di yaumil qiyamah. Maka disebut dengan yaumul qiyamah karena alasan yang kedua, qiyamul ashhad. Allah membangkitkan dan menegakkan para saksi. Yang ketiga dan terakhir yaitu qiyamul adli, karena tegaknya keadilan di hari kiamat. Yang tidak puas dengan pengadilan di dunia, yang dicurangi oleh hakim-hakim di dunia, yang ditipu oleh para saksi-saksi yang sudah disumpah namun mereka dibayar dan memberikan kesaksian palsu, jangan khawatir, karena ada pengadilan yang mana keadilan itu ada dan sangat tegak, setegak-tegaknya. Tidak akan ada yang bisa berkelit saat itu. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Ingatlah ketika nadha'ul mawazin, kami letakkan timbangan-timbangan liyaumil qiyamah, pada hari kiamat, dan timbangan itu timbangan yang sangat adil. Fala tudlamu nafsun, tidak akan ada satu orang pun yang dizalimi. Maka dengan alasan tiga hal ini, qiyamul adli, qiyamul ashhad, dan qiyamun nasi li rabbil alamin, maka huru hara itu disebut dengan yaumul qiyamah. Itu semua ada sebabnya dan para ulama sudah terangkan itu dalam kitab-kitab mereka. Adapun faidah yang kedua yang bisa kita ambil di dalam hadis yang tadi kita bahas adalah, jelas hadis ini menunjukkan betapa manusia itu sangat terhina di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ya, banyak di antara kita yang merasa sombong mungkin di dunia, merasa hebat, merasa jumawa, merasa paling cerdas, merasa paling pandai, merasa lebih di atas yang lain. Ya, dan ini sifatnya siapa sebenarnya, Pak? Sifatnya iblis. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 12 kan iblis berkata, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini penyakit merasa lebih dari yang lain. Aku lebih baik dari si Adam itu yang baru kau ciptakan ya Rabb. Aku diciptakan oleh engkau dari api. Adam diciptakan dari tanah. Merasa lebih. Maka ada sebuah surat di dalam Al-Quran namanya surah Al-Jathiyah. Ya, surat yang ke-45 itu ada surah Al-Jathiyah. Al-Jathiyah itu apa? Al-Jathiyah itu ketika kita bertekuk lutut di hadapan Allah. Enggak ada yang berani mengangkat kepalanya. Enggak ada yang berani merasa lebih hebat dari yang lain, tidak ada. Ya. Dan ini menunjukkan memang manusia itu tidak berdaya. Ketika tadi kita dengar hadis tadi yang diriwayatkan Ibnu Abbas, kita dibangkitkan, dikumpulkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan dikembalikan kulit yang pernah kita buang ketika di khitan. Maka dalam riwayat lain Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai suamiku tercinta, kata Sayyidah Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW, laki-laki ar-rijal wan nisa yang suruh ba'duhum ila ba'd, saling melihat, menyaksikan satu sama lain. Ya, maksud Sayyidah Aisyah apa? Kita semua nggak berpakaian, laki-laki dan perempuan semua dikumpulkan. Sayyidah Aisyah khawatir kalau nanti ada yang jelalatan matanya ngeliatin satu sama lain gitu kan. Maka Sayyidah bertanya seperti itu. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perkara saat itu ya jauh lebih berat, jauh lebih hebat, dan jauh lebih pantas untuk dipikirkan dibandingkan seseorang memikirkan untuk melihat aurat yang lain. Nggak ada kita kepikiran untuk menyaksikan aurat satu sama lain. Ya. Dan nanti dibangkitkan itu bermacam-macam. Ada pernah Nabi SAW sampaikan, seseorang yang suka minta-minta, ma yazalur rajul, yang suka ngemis-ngemis minta-minta, dikit-dikit minta, gak mau mengandalkan kekuatan yang sudah Allah berikan kepada dia. Padahal Allah sudah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, memiliki akal juga, ya.
tapi kerjaannya suka minta-minta, padahal dia bukan orang yang miskin dan fakir yang pantas untuk diberi. Kan ada di zaman sekarang seperti itu Pak ya. Sebenarnya dia bisa, mampu bekerja, tapi lebih sering minta. Sebenarnya dia berkecukupan, ya. Di desanya, di tempat dia tinggal, itu rumahnya tingkat, 2 tingkat. Datang ke Jakarta, ya, profesinya apa? Ngemis. Kata Nabi SAW, orang-orang yang seperti itu nanti di yaumil qiyamah, ya, ya'tiya yaumal qiyamah, datang di hari kiamat dalam kondisi apa? Dalam kondisi laisa fi wajhihi uzmatu lahmin. Ya. Wajahnya, tengkorak kepalanya itu tidak ada sekerat daging sedikit pun. Maka orang menjadi kenal. Nah, ini yang suka ngemis-ngemis ini di jalanan nih. Ya, orang yang suka mengandalkan orang lain, orang yang enggak mau berusaha dan berikhtiar ketika di dunia. Maka kalau tadi bayangkan dibangkitkan tidak berpakaian, tidak beralas kaki saja sudah hina, ya, bagi seorang manusia. Sedangkan di dunia manusia itu sangat menginginkan ditutup itu pakaian menutup tubuhnya karena aurat, kan sangat malu kan? Ya, manusia juga malu ketika tidak beralas kaki. Maka begitu terhina manusia, masih ada lagi golongan-golongan dan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi diantaranya. Ada juga orang yang ketika dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi apa? Pincang, pinggangnya itu ya mengsong, tidak lurus. Siapa dia? Kata Nabi SAW, orang-orang yang menikah lebih dari 1, tapi dia lebih condong mala ila ihdahima, ya, lebih condong kepada salah satu istrinya saja. Nggak adil gitu maksudnya ya. Maka dia akan dibangkitkan dalam kondisi demikian. Ya, ada orang yang dibangkitkan seperti orang yang apa? Orang yang kesetanan. Ya, siapa dia? Yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yatakhabbathu asyaitanu minal massi. Ya. Dia tidak akan dibangkitkan di yaumil qiyamah kecuali seperti bangkitnya seseorang yang kerasukan setan. Yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Itu istilah Al-Qur'an, yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Ya, seperti orang kesetanan. Orang jadi tahu, dan kondisi orang tersebut akan semakin terhina, ya, di hadapan manusia yang lain. Ya, karena sesungguhnya nanti hisab itu ada yang 2 macam. Ada yang hisabnya terbuka, ya, ada yang outdoor, ada yang hisabnya indoor, tertutup. Yang suka menutup aib sesama orang beriman. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya juga di dunia, dan Allah akan mengadakan pengadilan tertutup untuk dia, sehingga dia tidak merasa malu ketika melakukan suatu dosa yang mana dia dulu di dunia malu kalau didengar oleh orang lain. Ya, bayangkan orang tua kita sudah wafat, ketika wafat memandang kita itu orang solih, orang yang baik, orang berpendidikan. Tapi setelah mendiang wafat, hidup kita itu menjadi apa? Tidak jelas, banyak maksiat. Bayangkan nanti berpotensi orang tua kita itu tahu tentang perbuatan yang kita lakukan ketika selepas mereka wafat. Tapi kalau kita suka menutupi aib sesama muslim, tidak suka menggunjing, menggibah, maka insya Allah dosa yang kita lakukan akan ada pengadilan tertutup, sehingga kita tidak perlu malu nanti di hadapan orang tua atau di hadapan anak dan kerabat-kerabat, kolega yang dekat dengan kita. Ya, adapun yang terakhir yang bisa kita ambil faidah, ini adalah menunjukkan tentang keutamaan Nabi Ibrahim. Karena Nabi SAW sampaikan, wa alwalu man yuqsa yaumal qiyamah Ibrahim. Yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah, kan semua dibangkitkan dalam kondisi ya telanjang tadi kan. Yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah yaitu Nabi Ibrahim. Ada beberapa ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengkombinasikan atau menjadikan agar satu hadis dengan hadis yang lain itu menjadi apa ya? Menjadi tidak bertentangan, tidak kontradiksi satu sama lain. Karena pernah Nabi SAW menyampaikan ketika ada orang yang mati syahid, dibiarkan seperti itu pakaiannya, jangan dipakai kain kafan. Nanti dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu, berdarah-darah dengan pakaian, begitu kan?
Ada juga riwayat yang lain sahabat yang meninggal ketika sedang pergi haji. Maka Nabi pesankan jangan dirubah itu, biarkan itu berpakaian pakaian ihram, karena nanti dibangkitkan dengan pakaian ihram dan bertalbiyah. Ada hadis-hadis yang menunjukkan ada yang pakai pakaian, ada yang tidak. Maka bagaimana cara menyatukannya? Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan kemungkinan. Karena ini memang perkara yang gaib. Kata beliau, boleh jadi dibangkitkannya masih dalam berpakaian. Kemudian ketika menuju padang mahsyar, lama-kelamaan pakaian tersebut menjadi tertanggal dan hilang, sehingga di hadapan Allah betul-betul seperti dalam hadisnya Ibnu Abbas yang tadi, yaitu uratan. Ada yang mengatakan juga, ya, ada pengecualian, yaitu tadi orang yang mati syahid, orang yang dalam kondisi ihram, ya, ketika haji ataupun umrah mereka wafat. Khusus untuk mereka ini, mereka tidak telanjang, tapi mereka berpakaian. Allahu alam seperti itu. Dan diantara pembahasannya, ya, para ulama membahas tentang apa hikmahnya Nabi Ibrahim yang pertama kali dikasih pakaian. Kenapa bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, tapi kalau para ulama itu bersepakat orang yang kedua diberikan pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi karena redaksi hadis dari Nabi itu adalah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim yang pertama. Ada beberapa pendekatan dari para ulama tentang hadis ini. Di antaranya mereka mengatakan, di dalam istilah orang Arab, ketika menyebutkan, ya, seseorang dia adalah satu kelompok dengan orang yang ini, maka biasanya dia menyebutkan orang lain tanpa menyertakan nama dirinya sendiri, padahal dirinya juga termasuk. Maka ketika Nabi SAW sampaikan Ibrahim yang pertama kali diberikan pakaian, ada beberapa ulama mengatakan yang dimaksud Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sebagai yang berbicara, maka dia tidak menyertakan nama beliau. Tapi ada juga para ulama lain yang memberikan pendekatan yang lain. Mereka mengatakan ya tekstualnya seperti itu. Nabi Ibrahim yang pertama, berarti Nabi Muhammad SAW yang kedua. Maka apa hikmahnya? Mereka menyebutkan, di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyebutkan Nabi Ibrahim ketika di surah Al-Anbiya itu kan dikisahkan, ya, beliau dilemparkan ke api oleh Raja Namrud, ya. Maka di situ kan Allah berfirman, "Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan memberikan keselamatan bagi Ibrahim. Maka apinya terasa dingin. Ketika hendak dilemparkan beliau oleh alat yang namanya seperti manjanik, ya, alat yang biasa orang perang tuh, ya, itu Nabi Ibrahim dilucuti terlebih dahulu pakaiannya, ya, oleh para pengawalnya Namrud untuk menghinakan beliau dan agar beliau lebih terasa siksaan ketika terbakar, maka ditelanjangi dulu beliau, ya. Maka kata Al-Imam Al-Qurtubi, boleh jadi dengan sebab ini maka Allah pertama kali memberikan pakaian kepada Nabi Ibrahim. Ini kata Imam Al-Qurtubi, ya, bukan kata saya. Dan itu adalah pendekatan para ulama dalam memahami dalil, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling takut dengan kebesarannya Allah. Ya, takut di sini bukan takut secara hakikatan, tapi takut itu yang takut apa ya? Seperti orang dikduk gitu, deg-degan gitu. Ya. Kan ada orang takut kepada Allah tapi merasa dekat dengan Allah dan Allah mencintai dia, ya. Tapi ada juga orang yang merasa takut kepada Allah tapi sampai membuat dia was-was dan takut, ya. Dan Nabi Ibrahim adalah dikatakan orang yang paling takut terhadap Allah, maka diberikanlah pakaian yang pertama kali. Ada juga pendapat yang terakhir, yang ketiga. Ini kan saya kumpulkan dari beberapa kitab hadis dan tafsir Al-Quran. Di antaranya apa? Mereka mengatakan Nabi Ibrahim itulah orang yang pertama kali memerintahkan umatnya untuk menggunakan celana ketika sedang sholat, as-sarawil, ya. Maksudnya apa? Sudah pakai gamis, kan sudah tertutup auratnya kan? Tapi saking beliau ingin menutup aurat, dilapisi lagi dengan sarawil, dengan celana. Maksudnya Allah Maha tahu Nabi Ibrahim itu orangnya sangat pemalu. Maka Allah berikan pakaian pertama kali untuk Nabi Ibrahim. Ini beberapa pendapat para ulama tentang hikmah kenapa Nabi Ibrahim
yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allahu a'lamu bissawab.